Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Sudah sampai di pasal salat 2 hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa salatul 'aidaini sunnatun muakkadatun. Bermula salat 2 hari raya itu sunnah yang dikuatkan. Sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Salat hari raya fitrah dan hari raya adha sunnat. Apa dalilnya? 3. Rawal Bukhariyu Rawal Bukhariyu telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 913 dan oleh Imam Muslim nomor hadis 889 an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala berkata ianya Abi Sa'id Al-Khudri kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ianya beliau pada hari fitrah, hari raya fitri maksudnya, wal adha dan hari raya adha, keluar ke mana? Ilal musalla, keluar ke tempat salat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, maka awal sesuatu yang Nabi mulai dengannya itu salat. Begitu sampai di tempat salat, Nabi salat. Summa yansarifu, kemudian bergerak ianya Nabi. Fayaqumu muqabilan nas, maka berdiri ianya Nabi dalam keadaan menghadap manusia. Selesai salat, Nabi berdiri menghadap jamaah semuanya. Wan nasu julusun ala sufufihim, sementara manusia itu masih duduk dalam saf-saf mereka. Orang duduk, Nabi berdiri. Faya'idhuhum, maka memberi nasihat ianya Nabi kepada mereka. Wa yusihim, berwasiat ianya Nabi kepada mereka. Wa ya'muruhum, dan memerintahkan ianya Nabi akan mereka. Artinya dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu khutbahnya sesudah sholat. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat khutbah dulu. Kalau sholat ini khutbahnya sesudah sholat. Fa in kana yuridu ayya qata'a ba'san qata'ahu, maka jika ada yang Nabi itu kepengen ia akan bahwa memotong ianya Nabi, memutuskan ia akan untuk mengirim. Qata'ahu, niscaya memotong ia Nabi akannya ba'san. Ini maksudnya jika ada yang Nabi menginginkan ia bahwa memotong akan mengutus, maksudnya menentukan satu pasukan khusus yang akan Nabi kirimkan ke satu daerah untuk jihad misalnya. Karena Nabi menginginkan untuk menentukan satu pasukan, ya Nabi tentukan. Au ya'muru bi syai'in amarahu, atau jika ada yang Nabi menginginkan ya memerintah ya Nabi dengan sesuatu, niscaya Nabi memerintahkan dengan sesuatu. Summa yansarifu, kemudian pergi ya Nabi. Yaqta'u ba'san artinya yufarridu jama'atan yab'asuhum lil jihad. Arti yaqta'u ba'san mengkhususkan ya Nabi akan satu jamaah yab'asuhum yang akan Nabi kirim mereka tersebut lil jihad untuk berjihad. Jadi sholat 2 hari raya hukumnya sunnah muakkah wahiyya, dianya sholat 2 hari raya itu rakaatani. Jadi sholat 2 hari raya itu cuma 2 rakaat. Rakaatani 2 rakaat. Nanti kita lihat dalilnya. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Bertakbir hanya seseorang pada rakaat pertama sab'an 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Ini cara sholatnya. Cara sholatnya, sholat id 2 rakaat, caranya takbir pada rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Artinya sesudah orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, membaca doa iftitah, selesai doa iftitah baru takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara takbir itu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbir 7 kali sesudah doa iftitah, sebelum membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Wa fis saniyah, dan takbir ia fis saniyah kita atas apa? Fil ula. Dan takbir ianya seseorang pada rakaat yang kedua khamsan 5 kali, siwa takbiratil qiyam, selain takbir qiyam. Jadi takbiratul ihram tadi dan takbir bangun dari sujud terakhir itu tidak dihitung. Sesudah selesai rakaat pertama, pas sujud kedua, Allahu Akbar, kita tegak lagi berdiri. Takbir itu enggak dihitung. Kemudian takbir lagi 5 kali di rakaat yang kedua sebelum membaca Fatihah.
Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Selesai 5 kali baru baca surah Al-Fatihah, baca ayat. Itu cara melaksanakan sholat id. Baik Idul Fitri, Idul Adha sama saja. Nah, wa yaktubu ba'daha khutbataini, dan khutbah ianya seseorang tentunya khatib. Khutbah ianya khatib ba'daha, sesudahnya sholat, khutbataini, 2 khutbah. Nah, jadi sesudah sholat khutbah 2 khutbah, sama seperti khutbah Jumat. Nah, rukun syaratnya sama. Yukabbiru fil ula tis'an, bertakbir ia pada rakaat pertama 9 kali. Nah, ini bedanya dikit. Dalam khutbah pertama kita tambah takbir 9 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali. Wa fi saniyah sab'an, dan pada khutbah yang kedua menambah takbir 7 kali. Yang lain sama semuanya. Kita lihat dalilnya. Sholat id itu 2 rakaat. Apa dalilnya? 1. Rawan Nasa'i telah meriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Nasa'i. Ini jilid 3 halaman 111. Wa ghairuhu, dan telah meriwayatkan oleh selainnya Imam Nasa'i. Min hadis Umar radhiyallahu an, dari hadis Sayyidina Umar. Annahu qala, bahwa sungguhnya Sayyidina Umar berkata, ya, salatul fitri rakaatani, bermula sholat fitrah, sholat hari raya fitri itu 2 rakaat. Wa sholatul adha rakaatani, sholat duha juga 2 rakaat. Summa qala, kemudian berkata ianya Sayyidina Umar, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza al ijma'u, dan di atas ini dalil terjadilah ijma' para ulama. Memang salat id semuanya sepakat itu 2 rakaat. Kemudian 2. An Umar ibni Auf al-Mazani radhiyallahu anhu, dari Umar bin Auf. Apa kata beliau? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini. Ini tentang dalil takbir. Bertakbir ya Nabi dalam salat 2 id. Fil ula sab'an qabla al-qiraah. Pada rakaat pertama 7 kali sebelum qiraah. Ini dalil tentang takbir dalam salat id rakaat pertama 7 kali. Kabbara fil aidaini, Nabi bertakbir ianya beliau dalam salat 2 hari raya. Fil ula, pada rakaat yang pertama, sab'an 7 kali sebelum qiraah Fatihah. Wa fil akhirah, dan pada rakaat selanjutnya khamsan, 5 kali qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah juga. Rawahut Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata ianya Imam Tirmidzi, huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab. Dianya hadis itu hadis terbaik dalam ini bab. Jadi dalam masalah takbir itu cuma hadis yang paling hasannya ya hadis ini dalilnya. Kemudian yang ketiga, rawal Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 920, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 888, ani bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, yusallun, semuanya melaksanakan salat id sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah, berbeda dengan Jumat. Rawal Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 932, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Abbas, kharajtu ma'an nabiyyi, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha, keluar pada hari raya fitri dan hari raya adha. Fa shalla, maka salat ianya Nabi, summa khataba, kemudian berkhutbah ianya Nabi. Rawa Syafi'i rahimahullah, telah meriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab jilid 1 1211. An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Sumber hadis dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, qala, berkata ia, as-sunnah ayaktubal imam fil aidaini khutbatain. Yang sunnah itu
berkhutbahlah oleh imam dalam dua solat Idul Fitri Adha khutbataini. Jadi sunnah dalam dua solat Adha atau solat fitrah untuk berkhutbah dua khutbah. Yafsalu bainahuma bijulusin, memisahkan ya antara dua khutbah dengan duduk seperti khutbah Jumat. Begitu. Warawal Baihaqi, dan telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi anhu qala, darinya juga dari Ubaidillah juga berkata, ianya Ubaidillah, as-sunnatu an tuftahal khutbatu bitis'i takbiratin tatra. Ini dalil tentang anjuran membaca takbir 9 kali di khutbah pertama. Bermula yang sunnah itu bahwa dimulai antuftaha, bahwa dimulai akan khutbah bitis'i takbiratin dengan 9 takbir tatra, hal keadaan takbir, atau takbiratin tatra dengan 9 takbir yang beriring-iringan ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali, baru alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Wasaniyah bisab'i takbiratin tatra, dan yang sunnah itu dimulai akan khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir yang beriring-iring. Jadi tatra artinya mutataliyah. Itu dalil tentang sunnahnya menambah takbir 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil aidi ila ayyadkhulal imamu fis shalah. Kemudian takbir ianya seseorang daripada terbenam matahari min lailatil aidi, dari malam hari raya, ila ayyadkhula, hingga bahwa masuklah oleh imam fis shalah, dalam salat. Ini ceritanya pada salat Id. Pada salat Idul Fitri. Pada hari raya puasa, kita bertakbir itu mulai dari malam hari raya. Begitu kita selesai puasa Ramadan terakhir, matahari terbenam, kemudian masuklah 1 Syawal. Jadi malam hari raya puasa, dari situlah kita mulai bertakbir menyambut hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Kita mulai takbir, mulai terbenam matahari di hari terakhir puasa, malam hari raya pertama. Kita takbir terus sampai imam masuk melaksanakan sholat. Begitu imam mulai melaksanakan sholat Idul Fitri, udah berakhir sunnah bertakbir yang berkaitan dengan takbir hari raya. Itu ceritanya hari raya puasa. Jadi waktunya nggak panjang. Nanti kita lihat dalilnya. Wa fil adha, dan takbir ianya seseorang pada lebaran adha. Hari raya adha agak panjang. Di mana dia takbir? Khalfas shalawatil mafruḍah, di belakang salat-salat fardu. Ya. Jadi kalau pada hari raya lebaran haji, di belakang setiap salat fardu juga ada sunnah untuk bertakbir. Ya, setiap selesai fardu salat, takbir. Nah, kapan mulainya? Permulaannya juga beda. Min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuh hari Arafah. Hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari Mugahan kalau di kita. Jadi kalau hari raya haji, sunat bertakbir mulai dari subuh hari Mugahan, hari ke-9. Hari ini subuh, besok mau lebaran hari raya haji. Dari subuh hari ini sudah sunnah bertakbir di belakang setiap sholat. Dan gak harus di belakang, di luar waktu sholat juga sunnah bertakbir. Nah, mulai waktunya dari subuh hari Arafah. Kapan berakhirnya? Ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, hingga asar dari akhir hari tasyrik. Hari tasyrik 13 hari, 3 hari. Ya, 9 Dzulhijjah hari Arafah, 10 Dzulhijjah hari raya pertama, hari raya haji pertama. Kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu hari tasyrik namanya. Jadi hari keempat hari raya haji, hari keempat pas di waktu asarnya, sesudah sholat asar, disitulah berakhirnya waktu untuk sunnah bertakbir. Mulai dari subuh hari Arafah, berakhir hingga asar dari hari tasyrik. Nah, begitulah praktek ini.
Yang pertama liqaulihi ta'ala. Kenapa kita harus bertakbir? Karena firman Allah, walitukmilul iddah, dan supaya engkau menyempurnakan akan bilangan, ini bilangan puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya engkau bertakbir membesarkan Allah ala ma hadakum, karena hidayah Allah kepadamu. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu itu bersyukur. Al-Baqarah 185. Qalu, mereka berkata, hadza fi takbir Aidul Fitri. Aidil Fitri ini, ayat ini berhubungan dengan takbir hari raya fitrah, karena ini ayat tentang puasa. Artinya supaya kita menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh, kemudian kita besarkan Allah, kita takbirkan, kita besarkan Allah karena hidayah yang Allah berikan. Nah, wa qisabihil adha, dan dikiaskan dengannya fitrah, hari raya fitri akan adha. Adha juga sunnah bertakbir. Kedua, rawal Hakimu, telah meriwayatkan oleh Imam Hakim, mungkin ini maksudnya dalam kitab Al-Mustadrak, an Ali wa Ammar, dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu, Nabi menjiharkan fil maktubah, Nabi membesarkan suara dalam salat fardu, bismillahirrahmanirrahim, Nabi membesarkan membaca bismillah. Ini dalil tentang baca bismillah dalam Fatihah. Wa kana yaknutu fi salatil fajar. Ada yang Nabi itu baca kunutnya Nabi dalam salat subuh. Salat fajar maksudnya salat subuh. Wa kana yukabbiru min yaumi Arafah. Ada yang Nabi bertakbir ya mulai dari hari Arafah ini. Dari hari Arafah Nabi sudah bertakbir. Sudah salat subuh. Ada yang Nabi itu yukabbiru bertakbir ya Nabi min yaumi Arafah, dari hari Arafah salatal ghada, pada salat pagi. Wa yaqta'uha salatal asar, dan mengakhiri ya Nabi akannya takbir salatal asri, pada salat asar, akhir ayyamit tasyrik, pada akhir hari tasyrik. Ini dalil tentang di atas semuanya. Qala, berkata ianya Imam Hakim, hadza hadisun sahihul isnad, ini hadis sahih sanadnya. Wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarah, tidak aku ketahui dalam perawinya ada seseorang yang dinisbatkan kepada al jarah, jarah terluka atau cacat. Salatul ghada artinya salatul fajar. Qala al-Bukhari, berkatalah Imam Bukhari, apa kata Imam Bukhari? Kana Umar radhiyallahu an yukabbiru fi qubbatihi. Adalah Umar radhiyallahu an, beliau bertakbir dalam kubbah beliau di Mina. Ketika beliau naik haji di Mina, beliau bertakbir, fayasma'uhu ahlul masjid, maka mendengar akannya takbir Sayyidina Umar oleh penduduk masjid. Fayukabbirun, semuanya jadi bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, bertakbir pula orang-orang yang ada di pasar. Hatta tertajja Mina takbiran, hingga bergetarlah Mina karena takbir semua orang. Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru bi Mina tilkal ayyam, bertakbir pula di Mina pada hari-hari tersebut. Anaknya Sayyidina Umar. Wa khalfa sholawat, dan di belakang salat-salat 5 waktu. Wa ala firasyihi, bahkan di tempat tidurnya. Wa fi fustatihi, dan di fustatnya. Fustat tempat khusus untuk bersyair. Wa majlisihi, di majelisnya. Wa mamsyahu, dan di setiap berjalannya. Jadi dimanapun berada anjuran untuk takbir tilkal ayam pada demikian hari semuanya. Nah, ini dalam Kitabul Aidain babut takbir ayyami Mina. Nah, ini selesai tentang sholat Idul Fitri. Kita beberapa bulan lagi sudah menyambut puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.